Ketiga anak ini. Kenapa terlihat sangat familiar? Ya, Yang Mulia. Wanita tak berguna, aku sudah menceraikanmu. Segera minggat dari kediaman jenderal. Xiao Huiming, aku sudah mengurusmu bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Bertahun-tahun ini kau tidak memberikan seorang pun anak. Untuk jenderal, ada 3 ketidakpatuhan. Yang terbesar adalah tidak memiliki keturunan. Bagaimana bisa menyalahkan jenderal? Benar. Aku adalah seorang jenderal agung. Sementara kau hanyalah seekor ayam betina tua yang tidak bertelur. Wanita bodoh yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Bagaimana pantas menjadi nyonya rumah kediaman jenderalku? Segera minggat. Xiao Huiming, bertahun-tahun ini kalau bukan karena bantuan keuangan keluargaku, bagaimana mungkin kau bisa seperti sekarang? Baiklah. Kalau begitu, hari ini jenderal juga akan berbuat baik padamu, agar kau tidak bertemu penjahat di tengah malam. Xiao Huiming, kau memanjakan selir dan menceraikan istri. Kau tidak akan berakhir baik. Sangat dingin. Dinjen. Aku sangat kedinginan. Mengapa? Apa sebenarnya kesalahanku? Mengapa tidak menginginkanku? Aku menginginkanmu. Yang Mulia. Yang Mulia, Ibu Suri ada urusan mendesak yang memanggil Yang Mulia kembali ke istana. Ini terjadi tiba-tiba. Setelah aku mengurus semuanya, pasti akan datang menjemputmu masuk istana. Setelah orang ini bangun, tanyakan nama dan identitasnya dengan baik, lalu antarkan pulang. Baik. Xiao, orangnya mana ini? Ibu, kami sudah pulang. Ibu, biar aku bantu. Ibu, cepat istirahatlah. Ayo. Sudah pulang. Bagaimana pelajaran hari ini? Ibu, pelajaran yang diajarkan guru hari ini, aku sudah hafal semuanya. Benarkah? Ibu, kalau tidak percaya, aku akan membacakannya untukmu. Kaisar terdahulu memulai usaha sebelum setengah jalan. Namun wafat di tengah jalan, kini dunia terbagi 3. Ibu anak akan memijat kaki ibu. Sungguh anak baik. Mengapa mereka semua memaki aku dan kakak, menyebut kami anak lucu yang tidak punya ayah?
Kalian bukan anak lucu. Ayah kalian hanya pergi karena sakit. Yang Mulia Kaisar tiba. Hidup Yang Mulia Kaisar. Hidup, hidup, hidup. Anak memberi salam kepada Ibu Suri. Ibu. Beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun Ibu. Ini adalah peristiwa besar yang dirayakan seluruh negeri. Aku tidak mau merayakan ulang tahun apapun. Aku ingin cucu. Ibu. Anakku. Kapan aku bisa menggendong cucu? Ibu. Saat ini aku sangat sibuk dengan urusan pemerintahan. Aku tidak peduli. Aku ingin cucu. Aku hanya ingin cucu. Aku sudah tua begini. Bahkan tidak punya seorang cucu pun. Bagaimana kau membuatku menghadapi leluhur? Kaisar terdahulu. Aku merasa malu padamu. Malu pada para leluhur. Anakku sudah 27 tahun. Bahkan tidak punya seorang anak pun. Nanti, Tacta Negarachia. Siapa yang akan mewarisi? Ibu Suri. Ibu adalah Ibu Suri Negarasia. Kalau sampai dilihat orang lain, sungguh tidak pantas. Cepat bangun. Aku tidak peduli. Tidak punya cucu. Hidup jadi tidak ada artinya. Malu Apalagi. Ibu Suri. Aku terhadap para selir itu, sungguh tidak tertarik. Aku mau cucu. Asalkan sudah punya cucu. Besok aku mati pun, bisa tenang. Almarom Kaisar. Sungguh sialnya nasibku. Kenapa dulu Kotidak. Bawa aku pergi juga? Ibu Suri. Kalau ibu begitu menyukai anak-anak, saat perayaan ulang tahun ibu nanti, aku akan perintahkan pejabat tingkat 3 ke atas, untuk membawa keluarga mereka masuk istria merayakannya. Putra mahkota selalu tidak mau ke harem. Pasti karena belum tahu lucunya anak-anak. Kalau begitu, ya ajak saja lebih banyak anak masuk istria. Biarkan dia tersentuh. Siapa suruh di sampingku tidak ada cucu? Hanya bisa lihat anak orang lain untuk puas. Oh iya, aku ingat, di kediaman jenderal besar, ada nyonya rumah bernama Meng Xiulian. Lembut dan berbudi. Palignali Menulam Gambar, Ratuzan Anak Ribuan Cucu. Surudia. Bawa anak-anaknya juga. Baik. Xiao Xuan, Shaosen, Xiaoyu, Zini Makan Tilua. Datang! Sini, Terima kasih, Nenek. sini. Ibu. Terima kasih, Nenek. Ibu bawa teller lagi. Terima kasih, Nenek. Nanti kalau kakak kepar tahu, ibu akan dimarahi lagi. Tidak apa-apa. Ibu datang diam-diam. Kakak iparmu tidak akan tahu. Xiulian. Bertahun-tahun ini, ibu membuatmu menderita. Semua karena ibu tidak berguna, tidak bisa menuntut keadilan untukmu. Ibu. Jangan bicara begitu. Dengan adanya mereka bertiga, aku sudah sangat bersyukur. Baik. Bagus. Sudah kuduga, dasar orang tua, barang-barang rumah lagi. Dibawa untuk wanita yang disreken ini. Minggir. Kakak kepar. CIH, jangan panggil aku kakak ipar. Aku tidak punya adik ipar, seperti kamu yang tidak tahu malu. Yumai. Kenapa bicaramu begitu kasar? Xiulian selama beberapa tahun ini, sudah cukup tersiksa, cukup menyedihkan. Dasar orang tua, jangan bicara omong kosong ini denganku. Berikan sini. Dan kamu. Padahal jenderal sangat dipercaya kaisar. Sedang di puncak kejayaan. Punya masa depan cerah. Tapi kamu, malah disreken dan pulang. Sekarang membuat kakakmu bermasalah dengan jenderal besar. Di istana, sulit sekali bergerak. Kamu sudah merusak keluargaku. Tidak jelas, melahirkan 3 anak Kessel ini.
Setiap hari di rumah cuma makan gratis. Kamu adalah pembawa sial yang tidak tahu malu. Kami bukan anak kecil. Jangan berani-berani menghina ibu. Kalian memang anak kecil. Ibumu, seorang wanita yang diceraikan, setelah diceraikan, sama sekali tidak menikah lagi. Lalu melahirkan kalian bertiga. Setiap hari cuma tahu makan gratis. Berani-berani menghina ibu. Aku suruh kamu menghina ibu. Minggir kau. Kalian bertiga, anak kecil. Nanti suatu hari, kalian semua akan kujual. Sudah. Maklumat kerajaan tiba. Ketiga anak ini, kenapa terlihat sangat familiar? Ja, Yang mulia, Meng Xulien. maklumat Ibu Suri memanggilmu untuk menghadiri pesta ulang tahun di istana 3 hari lagi. Bapak, silakan bicara. Ibu Suri memanggilku ke istana? Benar. Ibu Suri memanggilmu. Anak-anak ini semuanya milikmu? Kediaman jenderal sudah memberitahu, Meng Xulien bertahun-tahun tidak punya keturunan, makanya dia diceraikan. Bukannya dia cukup subur? Bapakli. Maklumat Ibu Suri memanggil Meng Xulien. Untuk membawa anak-anaknya di rumah masuk istana memberi selamat. Baik. Meng Xulien, dasar pembawa sial. Pasti kamu berbuat onar lagi. Sejak kamu membawa 3 anak imut ini pulang, tidak ada satu hal pun di rumah yang berjalan lancar. Kamu bikin masalah, bawa saja 3 anak imut ini. Pergi mati jauh-jauh. Jangan datangi dan celakai keluargaku. Anak imut, sampah pembawa rugi. Tidak pantas makan makanan keluargaku. Lian Air. Ini, jangan-jangan kediaman jenderal masih tidak mau melepaskanmu, mereka ingin. Ibu tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka berhasil. Zhao Meng, saya menyuruhmu mencari orang itu. Mana? Mohon ampun, Yang Mulia. Selama 6 tahun ini, hamba terus-menerus mencari tanpa henti. Hanya saja, ini menyangkut wajah Yang Mulia. Karena itu masih butuh waktu. Sudah 6 tahun, tidak ada kabar sama sekali. Kalau orang itu sudah menikah, bagaimana ini? Percepat untuk saya, harus temukan orangnya. Baik yang sudah menikah maupun yang belum. Semuanya saya periksa. Yang Mulia, yang sudah menikah juga harus diperiksa? Zhao Meng. Camus Meragucan que puis-tu en seya? Yang Mulia, hamba tidak berani. Hamba segera melaksanakannya. Kamu membuat saya merindukanmu dengan sangat. Perintah lisan dari Yang Mulia. Hari ini adalah hari ulang tahun Ibu Suri. Ibu Suri menyukai anak-anak. Siapapun yang bisa menyenangkan hati Ibu Suri Akan diberi hadiah besar. Terima kasih, Ibu Suri. Memberi salam kepada Ibu Suri. Banguin-la se mua. Terima kasih, Ibu Suri. Lihatlah anak-anak ini. Satu persatu sangat menggemaskan. Terutama ketiga anak itu, tampangnya sangat tampan. Anak-anak ini terlihat sangat lucu. Saya menyukai semuanya. Kalau di antara mereka ada satu, yang adalah cucu saya, bahkan jika saya mati besok, saya tidak akan menyesal. Kaisar mana? Balas pada Ibu Suri. Yang Mulia, masih ada urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Urusan pemerintahan. Dia seperti ini, kapan?
Saya bisa menggendong cucu? Cepat. Hampiri dan beri salam pada Ibu Suri. Yeah. Ibu Suri. Ibu Suri suka anak-anak. Kalau Fan Er bisa disukai Ibu Suri, Kemek Muran dan kekain bukan masalah. Ibu Suri. Pergi. Pergi. Cepat pergi. Sudah, semua turun. Semua turun. Turunlah. Turun. Lagipula bukan cucumba. Untuk apa semua berkerumun? Anak ini kenapa terlihat agak familiar? Aneh. Bagaimana hamba melihat 3 anak ini? Ada perasaan ingin dekat tanpa alasan. Mulut ini mirip kaisar. Hidung ini mirip kaisar. Mata ini mirip kaisar. Ini anak siapa? Benar-benar lucu. Anak kecil ini. Kenapa bisa di sini? Kalau saja ada satu, yang adalah cucu hamba, alangkah baiknya. Ayo. Balas pada Ibu Suri. Ini adalah 3 anak hamba. Cepat. Beri salam pada Ibu Suri. Nenek Suri. Anda benar-benar cantik. Anak ini mulutnya manis sekali. 3 bayi sekaligus, sungguh beruntung. Jika putra mahkota bisa memberi hamba seorang cucu sebesar ini, maka benar-benar leluhur melindungi, hamba mati pun tenang. Ayo, ayo, ayo. Datanglah ke sisi hamba. Ibu Suri. Hamba ada hal untuk dilaporkan. Katakan. Ibu Suri, hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Perempuan tak tahu malu yang dibuang ini, berani-beraninya muncul di pesta. Benar-benar, tidak menghormati Anda. Tidak, Ibu Suri. Hamba sama sekali tidak bermaksud begitu. Hamba masuk atas perintah. Ibu Suri. Dia seorang perempuan yang diserakan dan dibuang, bahkan membawa 3 anak yang tidak tahu dari mana asalnya, muncul di pesta ulang tahun Anda. Ini sepenuhnya menghina martabat kerajaan. Benarkah itu? Hamba seumur hidup paling benci Tidak tahu malu. orang yang merusak moral. Tidak. Hamba tidak. Diam. Meng Xiaolian. Kau perempuan yang diceraikan dan diusir ini. Kau sendiri perhubungan dengan lelaki liar. Sudahlah, berani-beraninya membawa 3 anak ke perayaan ulang tahun Ibu Suri. Kau benar-benar nekat. Niatnya patut dihukum mati. Jangan kau makimi ibuku. Kami bukan anak. Kalian memang anak-anak. 6 tahun lalu, ibumu diusir dari kediaman jenderal. Langsung tak sabar berhubungan dengan lelaki. Barulah ada kalian. Ibu Suri, hamba sebelumnya sudah curiga dia menggoda lelaki lain. Hamba baru menceraikannya, tapi hamba tidak menyangka dia malah membawa 3 anak ke pesta ulang tahun Anda. Ibu Suri, perempuan ini tidak tahu malu. Harus dilucuti pakaiannya dan dikirang dalam kandang babi lalu ditenggelamkan. Tidak. Meng Xulian. Kau katakan anakmu bukan anak. Lalu di mana ayahnya? Aku. Ayah anak-anak ini, dia. Dia sudah meninggal. Meninggal? Anak haram. Kau sedang berbohong kan? Paduka Ibu Suri, di hari ulang tahun Paduka yang mulia ini, wanita tak tahu malu yang diusir ini, berani membawa 3 anak haram, muncul di pesta ulang tahun Paduka. Kalau ini tersebar keluar, bukankah Paduka akan jadi bahan tertawaan seluruh negeri? Kurang ajar. Paduka Ibu Suri, harap tenang. Untung saja, 3 anak haram ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Kalau tidak, aku pasti akan ikut terseret. Meng Xiaolian. Wanita jalang tak tahu malu. Dengan ketiga anak harammu ini, seharusnya dihukum mati dengan cara dipotong-potong. Bukan. Anak-anak bukan anak haram. Mereka punya ayah.
Anak haram. Aku baru saja menceraikanmu. Lalu kau langsung melahirkan 3 anak haram yang sudah besar ini. Sungguh tak tahu malu. Carawella. Jangan harap bisa menyangkut pautkan anak-anak ini kepada diriku, sang jenderal. Paduka Ibu Suri, ketiga anak ini jelas adalah hasil perselingkuhannya dengan pria hidung belang, anak haram hasil perselingkuhan. Tidak. Anak-anak bukan anak haram. Masih berani membantah? Setelah diceraikan, kau tidak menikah lagi. Sekarang bahkan ayah kandung anak-anakmu. Siapapun tidak tahu. Ini bukan anak haram. Lalu apa? Ibu. Xiaoyu, jangan takut. Kakak akan melindungi kalian. Melindungi ibu. Anak ini cukup berbakati. Sayangnya, Meng Xiulian terlalu tidak tahu diri. Berani sekali, Meng Xiulian. Cepat mengaku yang sebenarnya. Pria hidung belang yang disebutkan jenderal itu. Sieben Anya siapa? Paduka Ibu Suri Mohan Catalan. Hamba tidak bersalah. Paduka Ibu Suri. Hamba membawa anak-anak masuk istri karena menerima titah paduka dari Kasim Li. Karena itu baru berani membawa anak-anak masuk istana. Anak haram. Masih berani membela diri? Kau, seorang wanita yang diusir karena berselingkuh? Wanita tak tahu malu. Bahkan berani membawa 3 anak haram. Datang ke dalam istana. Sungguh nekat. Aku ingin sekali tahu, siapa sebenarnya pria hidung belang terkutuk itu? Jangan-jangan pengemis pinggir jalan. Kau bohong. Ayahku bukan pengemis. Diam. Kau, anak haram yang bahkan tidak tahu siapa ayahmu, tidak berhak bicara di sini. Kau yang anak haram. Seluruh keluargamu anak haram. Kau, anak haram, cari mati. Xia Huiming. Kalau kau berani menyentuh anakku, sedikit pun, aku akan bertaruh nyawa melawanmu. Berdiri di situ, jangan pergi. Si pembawa sial ini, sampai kapan akan mencelakakan kita? Kau mau menyinggung Ibu Suri? Menyinggung jenderal besar? Melahirkan 3 anak haram Kessel ini. Hanya memberatkan keluarga. Mari pun pantas. Paduka Ibu Suri, wanita tak tahu malu ini. Seharusnya bersama ketiga anak haramnya. Dihukum mati dengan dipukuli. Wanita yang tak tahu malu ini, seharusnya bersama dengan 3 anaknya. Dipukuli sampai mati dengan tongkat. Tidak. Jangan. Jangan sakiti anak-anakku. Yang Mulia Ibu Suri. Mohon Yang Mulia Ibu Suri berbelas kasihan. Ampunilah putri dan cucuku. Putriku adalah orang yang sengsara. Semua karena aku tidak berguna, tidak bisa membela keadilannya. Dasar orang tua. Xia Huiming sendiri tidak bisa mendidik putri dengan baik. Masih berani memohon kepada Yang Mulia Ibu Suri. Xia Huiming. Kamu bukan manusia. Kamu berani memukul nenekku. Aku dewasa nanti pasti tidak akan memaafkanmu. Baiklah. Kamu seorang anak, masih berani membantah. Yang Mulia Ibu Suri, keluarga Meng tidak mendidik putri dengan ketat, melakukan perbuatan hina seperti ini. Sanggup memalukan. Mohon Yang Mulia Ibu Suri menghukumnya sebagai peringatan. Keluarga Meng, melahirkan tetapi tidak mengajar. Maman bersala. Mengingat usiamu sudah tidak muda, maka pukul 30 kali dengan papan. Jangan. Yang Mulia Ibu Suri, ibuku sudah tua. Tidak tahan dipukul. Semua kesalahan adalah kesalahanku. Tidak ada hubungannya dengan ibuku. Xiulian. Ibu tidak apa-apa. Semua karena ibu tidak berguna. Aku tidak membelamu. Membuatmu menderita. Jangan. Nenek. Yang Mulia Ibu Suri, lepaskan ibuku. Kalau mau memukul, pukullah aku. Jangan pukul ibuku. Yang Mulia Ibu Suri. Xiulian, jangan takut. Ibu baik-baik saja. Asalkan kamu dan 3 anak. Baik-baik saja. Itu sudah cukup. Ibu. Nenek. Ibu, aku minta maaf padamu. Membuatmu menderita bersamaku. Ibu. Yang Mulia Ibu Suri, ampunilah waktu. Semua adalah kesalahan hambamu. Hambamu pantas mati 1000 kali. Dan ibuku, serta 3 anakku tidak ada hubungannya. Mohon Yang Mulia Ibu Suri berbelas kasihan. Ampunilah ibuku. Nenek. Ibu.
Anak, kamu mau bilang atau tidak? Anak itu sebenarnya siapa? Yang Mulia Ibu Suri, aku yang salah. Mohon ampuni anak-anakku dan ibuku. Anak-anak masih kecil. Ibuku tidak bersalah. Yang Mulia Ibu Suri. Diam. Meng Xiulian. Kamu melakukan hal yang memalukan seperti ini. Masih berani memohon ampun. Ibu tidak apa-apa. Ibu berdarah. Ibu. Hai orang. Bawa dia pergi. Hukum dengan 50 kali pukulan. Julian. 50 pukulan, meski tidak mati pasti cacat. Sayang. Kau ternyata tidak bisa menjaga diri, berbuat mesum dengan pria, lalu melahirkan 3 anak sayang ini. Kau pantas dipukuli sampai mati. Aku tidak. Tapi jika kau bisa memberitahuku, siapa ayah anak-anak sayang ini, mungkin hari ini, aku bisa mengampuni nyawamu. Ibu. Jangan ganggu ibuku. Siapa yang ganggu ibuku, aku lawan dia. Kakak, aku bantu kakak. Tidak ada yang boleh ganggu ibuku. Jian Gan. Yang Mulia datang. Lepaskan ibuku. Kurang ajar. Ibu Suri, Ibu tidak apa-apa? Orang. Cepat panggil tabib istana. Panggil tabib istana. Ibu Suri, cepat biarkan putra melihat. Ibu terluka di mana? Aku sangat kasihan. Hanya karena tidak punya cucu. Sampai diperlakukan seperti ini. Setiap kali aku enggak. Tidak punya cucu sendiri. Hidup terasa tidak berarti sama sekali. Mending biarkan mereka bertiga, menggigitku sampai mati saja. Ai Greco. Kalian bertiga. Gigit aku sampai mati, selesai urusan. Kurang ajar. Dari mana datangnya orang-orang ini? Berani Beraninya Mangangu Ibu Suri. Orang. Panji Laurent Tu Amerika. Untuk menghadapku, aku ingin lihat seperti apa orang tua yang tidak tahu malu, jahat dan keji, bisa melahirkan anak yang begitu jahat. 3 anak kecil ini pasti mati. Perani tidak hormat pada Ibu Suri. Sungguh tidak tahu nyawanya mahal. Di mana Laurent Tu Amerika? Cepat keluar menghadapku. Minggir. Yang Mulia, mohon ampun. Ini kesalahan hamba yang lalai mendidik adik perempuan. Ketiga anak ini, mereka hanya ingin menyelamatkan ibunya. Mohon Yang Mulia berbelas kasihan. Ampuni mereka sekali ini. Yang Mulia, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah ditumpahkan. Yang Mulia mau hukum atau bunuh? Cari saja si pembawa sial ini, dan ketiga anaknya. Kau, Lin Yuemi, kau sungguh kejam. Itu adikku dan keponakanku. Yang Mulia? Kau diam saja. Yang Mulia? Ko. Dia? Mungkinkah benar-benar dia? Yang Mulia, wanita ini berbuat mesum dengan pria hidung belang, lalu melahirkan 3 anak kecil ini. Ada ibu tapi tidak ada ayah yang membesarkan, makanya berani melakukan hal yang menghina Ibu Suri seperti ini. Sungguh tidak tahu malu. Kaulah ibu dari ketiga anak ini, di mana ayah mereka? Sudah melahirkan mereka bertiga, mengapa tidak mendidik mereka dengan baik, tata krama dan rasa malu? Mohon Yang Mulia mengampuni dosa hamba. Ini salah hamba. Setelah pulang nanti, hamba pasti akan mendisiplinkan mereka dengan ketat. Mohon Yang Mulia mengampuni nyawa kami. Anya melahirkan tanpa mendidik. Bagaimana bisa disebut orang tua? Kini ketiga orang ini. Melakukan hal yang sangat durhaka. Bagaimana mungkin aku memaafkan dengan mudah? Mohon Yang Mulia mengampuni nyawa kami. Bahkan membuat Ibu Suriku merasa terhina. Jika aku tidak menghukum mereka dengan tegas, aku tidak layak disebut anak. Jangan ganggu ibuku.
Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Pukul aku saja. Kami tidak salah. Kalian yang mulai mengganggu ibuku. Melihat mereka seperti ini, hatiku pun merasa agak sedih. Mohon Yang Mulia berbelas kasih. Semua kesalahan adalah kesalahan hamba. Mohon Yang Mulia bebaskan ketiga anak ini. Mengapa melihatnya seperti ini? Hatiku justru merasa tidak tega. Mohon Yang Mulia mengampuni dosa hamba. Hamba setelah ini pasti akan mendisiplinkan mereka dengan ketat. Mohon Yang Mulia mengampuni nyawa kami. Ibu, Yang Mulia, mohon berbelas kasih. Ketiga anak ini sungguh berbakti. Seandainya salah satunya adalah cucuku. Biarlah en bas ma type un relat. Yang Mulia. Wanita ini sudah hamba serahkan. Hari ini dia tidak tahu malu. Membawa 3 anak haram. Datang ke pesta ulang tahun Ibu Suri. Bahkan menyinggung Ibu Suri. Sepatutnya dihukum mati dengan kejam. Tidak, jangan sakiti anak-anakku. Mohon Yang Mulia berbelas kasih. Yang Mulia. Meng Xiulian tidak menjaga kesucian wanita. Melahirkan 3 anak haram. Menyinggung Ibu Suri. Dosa yang sangat besar. Para pengawal. Seret keluar dan hukum mati dengan pentungan. Yang Gan. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Mohon berbelas kasih. Ibu Suri. Hamba rela menuka nyawa hamba. Dengan nyawa anak perempuan hamba. Mohon ampuni anak perempuan hamba. Mohon. Mohon. Yang Mulia, mohon berbelas kasih. Bebaskan ibuku, aku tahu salahku. Bebaskan ibumu? Bukannya kalian bilang punya ayah? Suruh laki-laki simpanan itu datang menyelamatkan kalian. Di mana laki-laki simpanannya? Kilya. Wanita brengsek ini. Dan 3 anak harammu sedang menunggumu di sini. Aku tidak mau ayah lagi. Aku memang anak haram. Mohon bebaskan ibuku. Aku tidak akan mau ayah lagi selamanya. Pergi sana. Lihat. Ini memang anak haram. Mohon. Mereka sendiri sudah mengaku. Sayangnya, negara punya hukum negara. Keluarga punya aturan keluarga. Kalian melakukan kejahatan yang sangat besar. Ibumu yang terkutuk itu, dan laki-laki simpanan ibumu yang terkutuk itu. Semuanya harus mati. Ibu Suriku belum pernah diperlakukan sehina ini. Perkara ini tidak akan kumaafkan dengan mudah. Ibu Suri Beta tidak pernah diperlakukan seburuk ini. Beta tidak akan membiarkan begitu saja. Hamba bersalah. Hamba rela mati untuk menebus kesalahan. Mohon Yang Mulia mengampuni ketiga anak hamba. Ibu. Ini salah anakmu yang tidak berbakti. Nanti. Merepotkan ibu. Untuk menjaga ketiga anakku. Xiulian. Tampaknya dia anak yang berbakti ya. Sayangnya, dia berzinah. Melanggar norma dan etika. Dosanya tak terampuni. Kirajaon Daxia Selalu Memerenta Dongombakti. Ketiga anak ini begitu liar dan tak tahu aturan. Tidak menghormati yang lebih tua. Kalo Beta Mangampuni Mereka. Bukankah Beta bukan raja yang baik? Apalagi anak yang berbakti. Perkataan Yang Mulia sangat benar. Dasya memerintah dengan bakti. Hal ini memang harus dihukum berat. Sebagai peringatan. Kamu ngomong apa sih? Kami tidak salah. Mohon Yang Mulia tenang. Kurang ajar, kalian sangat berani. Manganggu Ibu Suri. Bagaimana Beta tidak bisa? Kami tidak salah. Ibu Suri adalah ibumu. Kamu harus melindunginya. Itu namanya berbakti. Kalau kami bertiga juga ingin melindungi ibu kami. Melindungi nenek, itu juga bakti. Bukankah kerajaan Daxia memerintah dengan bakti? Ini. Dasya memerintah dengan bakti. Yang Mulia. Ketiga anak ini juga karena ingin menyelamatkan ibunya. Terpaksa. Juga karena bakti. Ini. Tabib. Di mana tabibnya? Tidak usah.
Mohon Ibu Suri menjaga kesehatan. Pasti mereka yang membuat ibu tersakiti. Beta akan menghukum mereka dengan keras. Yang Mulia. Cucu hamba tidak sengaja mengganggu. Ibu Suri, mohon Yang Mulia memberi kelonggaran. Ampuni mereka. Mohon Ibu Suri menjaga kesehatan. Mohon Yang Mulia, ampuni ketiga anak hamba. Ini tidak ada hubungannya dengan ketiga anak ini. Beta Anya Sedi. Anak melindungi ibunya itu wajar. Setiap orang harus melindungi ibunya. Anaku. Beta hanya sakit hati. Kalau Beta mangkat, meninggalkanmu sendirian. Kamu tidak punya anak yang melindungi. Kasihan sekali. Ibu. Ananda tahu salah. Kamu tahu salah? Kalo tahu salah, kenapa tidak berubah? Lihatlah. Bahkan orang seperti dia, bisa punya 3 anak dengan pria selingkuhannya. Kamu sudah 27 tahun, bahkan 1 anak pun tidak punya. Kamu bahkan tidak lebih baik dari pria selingkuhan yang semua orang benci itu. Muka Beta sudah dipermalukan olehmu. Beta lebih baik mati saja. Ibu. Almarom Kaisar. Singu. Saya sudah tidak ingin hidup lagi. Setelah saya meninggal nanti. Anaku. Jangan kuburkan saya di samping ayahmu. Seya. Tidak punya muka untuk menemuinya. Ibu. Saya adalah orang kepercayaan Yang Mulia. Harus membantu meringankan beban Yang Mulia. Meng Zailian. Kau mengacaukan pesta ulang tahun Ibu Suri, dan membawa 3 anak kecil yang lucu ini untuk menyinggung Ibu Suri. Sepantasnya dihukum mati dengan dipukul. Cepat akui siapa pria hidung belang itu. Katakan, siapa pria hidung belang itu. Benar. Pria hidung belang terkutuk itu. Dan wanita ini harus mati tanpa tempat dikubur. Yang Mulia, wanita ini dan ketiga anaknya telah menyinggung Ibu Suri, membuat Ibu Suri begitu sedih, harus dihukum mati. Perdana Menteri. Apa hukumannya bagi yang menyinggung Ibu Suri? Lapor, Yang Mulia, harus dihukum sampai 3 generasi. Yang Gan. Yang Mulia, kasihanilah. Yang Mulia. Di negara besar Dasia kami, terhadap wanita dan anak-anak. Terhadap wanita dan anak-anak, bisa diberi keringanan. Tapi ayah kandung dari ketiga anak ini, pasti orang yang paling hina dan rendah. Tidak boleh dimaafkan. Yang Mulia harus segera mengeluarkan perintah penangkapan. Pria hidung belang dari wanita ini harus dihukum dengan dicabik 5 kuda, dipotong-potong hingga mati. Baik. Wanita dan anak-anaknya bisa dimaafkan. Tapi pria hidung belangnya tidak boleh dimaafkan. Cepat katakan. Siapa ayah kandung anak-anak itu? Wanita. Cepat mengaku. Dasia memerintah dengan bakti, karena kalian adalah wanita dan anak-anak. Aku bisa membiarkan kalian hidup. Tapi me lahirkan tant pas m'engajar. Adalah kesalahan sang ayah. Ayah kandung dari ketiga anak ini harus dihukum mati. Yang Mulia benar. Masalah ini harus dihukum berat. Sebagai peringatan. Wanita. Sudah sampai saat ini, masih tidak mau mengaku? Katakan. Kau membawa 3 anak ke pesta ulang tahun Ibu Suri. Apakah atas perintah pria hidung belangmu? Katakan. Tidak. Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau kau masih tidak mau bicara, aku akan, di hadapanmu, membunuh ketiga anak lelakimu. Aku bicara. Jangan sakiti anak-anakku. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Masih berpura-pura, ya? Baik. Aku akan bunuh mereka dengan tanganku sendiri. Yang Gan. Yang Gan Zakiti Kukuku. Ibu. Nenek! Ibu. Nenek! Cepat panggil orang. Panggil orang, zeret dia keluar. Ibu. Cepat tolong dia. Nenek! Ibu.
Nenek. Ibu. Kau. Lihatlah. Ibumu hampir mati kesal karena ulahmu. Sudah sampai saat ini, kau masih menutupi-nutupi pria hina itu. Orang ini tak tahu malu, genit dan bergaul mesra dengan pria simpanan. Sangat hina. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. 6 tahun yang lalu. Apa? 6 tahun yang lalu? Mungkinkah dia? Beta. Apakah Beta adalah pria simpanan itu? Kau. Cepat katakan, siapa pria itu sebenarnya? Jika kau tidak mengaku siapa prianya, aku akan bunuh 3 sayangmu. Jian Gan. Jangan sakiti anak-anakku, bunuh atau siksa aku saja. Anak aku tidak bersalah. Kau ini. Kau bajita melindungi orang itu. Aku seharusnya tidak berbelas kasihan. Dulu aku harusnya langsung bunuh kau dengan pedang. Yang mulia, orang ini tidak tahu menyesal. Sampai sekarang masih melindungi. Si Renda dan hina itu. Begitu menghina wibawa kerajaan. Mohon yang mulia perintahkan. Untuk menghukumati sayang ini. Dan 3 sayangnya. Dengan cara disiksa. Aku benar-benar tidak tahu. 6 tahun yang lalu. Malam hujan. Dia. Aku terbangun di dalam sebuah kereta kuda. Apa? Kau bilang apa? Kau sayang ini. Kau berani berselingkuh dengan pria di kereta kuda. Malam hujan. Kereta kuda. Mungkinkah dia orang yang Beta cari-cari selama 6 tahun ini? Yang mulia, terhadap wanita yang merusak moral seperti ini. Jangan sekali-kali dimaafkan. Mohon yang mulia hukum mati 3 generasi mereka. Hukum mati 3 generasi? Apa tidak terlalu kejam? Beta lihat mereka kan wanita dan anak-anak. Le Pascan Sage America. Tangkap saja kekasih gelapnya, untuk dihukum. Untungnya aku sudah tahu sejak dulu. Kau adalah wanita yang tak tahu malu. Aku menceraikanmu. Ku beritahu kau. Di dunia ini, hanya pria yang paling tak tahu malu, yang mau berselingkuh denganmu. Kau? Pasti kau. Dulu aku seharusnya tidak berbelas kasihan. Aku harusnya bunuh kau dengan pedang. Hari ini, di hadapan yang mulia, Ibu Suri, dan para menteri, aku akan menegakkan keadilan. Jangan sakiti ibuku. 3 sayang kecil kalian cari mati. Xiao Huiming. Jika kau berani sentuh anakku sedikit saja, aku akan lawan kau mati-matian. Kau ini. Berani memukulku? Kau sendiri yang tidak menjaga kesucian, berselingkuh dengan kekasih gelap. Kau bertahu. Hari ini, kau dan kekasih gelapmu pasti akan dihukum mati bersama. Xia Yueming. Kau berani memaki Beta? Xiao Huiming. Kamu yang tak tahu malu. Bukannya kamu bilang aku tidak bisa punya anak? Sekarang aku sudah punya 3 anak. Orang yang berpikiran jernih pasti bisa melihat. Sebenarnya siapa yang bermasalah? Wah, ini sulit untuk dikatakan. Betul. Lihat yang ini lucu. Apa dia sudah tahu sesuatu? Tidak boleh, dia harus mati. Kamu si lucu ini, ajalmu sudah dekat. Kamu masih berani bicara sembarangan. Katakan. Kesayanganmu, siapa sebenarnya? Katakan. Kamu orang jahat, aku akan melawanmu. Kalian si lucu, kalian cari mati. Xiao Huiming. Kamu berani menyakiti anakku? Aku jadi hantu pun tidak akan membiarkanmu pergi. Kesayangan. Tenang saja. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki. Segera akan ketahuan siapa kesayangan itu. Keluargamu semua harus mati. 3 anak ini. Mungkinkah? Benar-benar keturunanku? Mohon yang mulia. Menghukum mati Meng Xiulian beserta ke-4 anaknya. Masnikin 3 Marga Marika. Tangkap kesayangannya, langsung eksekusi mati, sebagai peringatan. Kata-katamu benar. Orang yang menipu kaisar. Pentatdu comme Mati. Sebagai peringatan.
Mohon Yang Mulia, menghukum mati Meng Xiulian beserta keempat anaknya. Musnikin 3 Marga Marika. Tangkap kesayangannya, langsung eksekusi mati. Sebagai contoh, Mohon Yang Mulia segera mengeluarkan surat buruan untuk kesayangan. Lakukan hukuman penggal 1000 potong padanya. Dulu di atas kereta kuda, apakah kesayanganmu itu? Tidak bermoral, tidak tahu malu. Kesai anggan itu pasti buruk dan hina. Cocok sekali dengan kesayanganmu ini. Ya. Selain malam itu, aku tidak bersama siapa-siapa lagi. Ternyata. Benar-benar kamu. Yang Mulia. Kaisar. Putraku. Yang Mulia. Yang Mulia. Putraku. Yang Mulia, ada apa ini? Yang Mulia sedang marah besar, ya? Aku ternyata punya anak laki-laki. Aku ternyata punya 3 anak laki-laki. Aku punya penerus. Tahta Dacia punya penerusnya. Putraku. Jangan panik. Kamu jangan sampai kenapa-napa. Tidak bisa punya anak laki-laki tidak apa-apa. Cepat panggil tabib istana. Panggil tabib istana. Ini salah Ibu Suri. Ibu Suri tidak mau cucu lagi. Ibu Suri tidak akan memaksamu lagi. Mohon Yang Mulia menjaga kesehatan tubuh naga. Aku tahu. Ini ibu dan keempat anaknya yang membuat Yang Mulia marah. Harus menghukum ibu dan keempat anaknya ini. Dengan hukuman mati yang kejam. Kamu perempuan hina terketak ini. Ibu, Kamu berani membuat kaisar marah? Tidak hanya menyusahkanku, kamu juga menyusahkan Yang Mulia. Aku akan bunuh seluruh keluargamu, hapus 3 generasimu, baru bisa meredakan amarah Yang Mulia. Para pengawal, tangkap juga si jalang itu. Diam. Kenapa aku bisa begitu emosi? Anakku. Kamu kenapa sebenarnya? Jangan nakuti ibu. Ibu tidak akan memaksamu lagi. Asalkan kamu baik-baik saja. Ibu Suri, Yang Mulia marah karena ulah. Ibu dan 3 anaknya yang hina dan tak tahu malu ini. perbuatan yang merusak moral. Dan tak tahu malu seperti ini. Pasti sangat dibenci oleh Yang Mulia. Sehingga membuat beliau begitu murka. Benar, si pezina itu juga harus ditangkap, dihukum mati dengan cara disayat-sayat. Agar amar Yang Mulia Rida. Ternyata dia adalah kaisar. Kekasih, tidak usah dicari. Kekasih ada di balairung ini. Apa katamu? Kekasih ada di dalam balairung? Siapa? Siapa dia? Kekasih ada di balairung ini. Siapa sebenarnya si kekasih itu? Kilyarlah. Hari ini kamu pasti akan kuhukum mati dengan cara disayat-sayat. Seorang pria sejati harus berani bertanggung jawab. Dulu saat kamu dan si kekasih ini bermesraan di dalam kereta kuda, tidak takut mempermalukan diri. Sekarang malah tidak berani mengaku? Kilyarlah. Yang Mulia. Bagus sekali. Akhirnya aku menemukanmu. 6 tahun. Aku sangat merindukanmu. Kekasih. Cepat katakan. Ibu, Siapa sebenarnya si kekasih itu? jangan pukul ibu kami. Ibu, Jalan. Cepat bicara. Siapa si pezinanya? Di mana si pezinanya? Kalau kamu tidak mau bicara, aku akan menyiksa ketiga anak kecilmu ini. Hingga kulit dan tulangnya terkelupas. Lalu dihukum mati dengan cara ditarik 5 kuda. Xia Huiming. Kalau hari ini kamu berani menyentuh anak-anakku, itu adalah kejahatan yang pantas dihukum hapus 9 generasi. Sudah sampai saat ini, kau masih bicara omong kosong. Para pengawal, bawa ketiga anak ini pergi dariku. Yang Mulia sudah sangat marah. Dialah si pezina. Yang Mulia.
Dia. Dia juga mengenaliaku. Tidak disangka. Yang mulia. Adalah kekasih. Ja. Yang mulia. Anda. Tidak mungkin. Putra ibu, mana mungkin adalah si kekasih? Berani sekali. Tahukah kamu, apa hukumannya untuk menipu kaisar? Kamu si kekasih ini. Berani-beraninya menjerat yang mulia. Mana mungkin yang mulia adalah si kekasih? Kamu cuma seorang wanita tua dan jelek yang sudah diceraikan. Bahkan jika kamu telanjang bulat, yang mulia pun tak akan melirikmu. Kamu si kekasih tak tahu malu. Kamu sendiri yang menggoda pria dan berbuat mesum, lalu melahirkan anak haram. Itu sudah keterlaluan. Sekarang malah mau merusak nama baik yang mulia. Bunuh seluruh keluargamu. Hapus 9 generasimu pun masih terlalu ringan. Kekasih. Sudah di ujung maut, mulutmu masih keras. Siapa sebenarnya si kekasih itu? Ibu! Ibu! Kami bukan pria idaman. Kalian tidak boleh mengganggu ibu kami. Kami punya ayah. Cuma kalian bertiga, yang tidak tahu siapa ayahnya sendiri, pria idaman kecil, berani-beraninya berkoar di sini. Tunggu sampai aku temukan pria idaman itu. Seluruh keluargamu akan mati. Anak-anaknya anak yang baik. Tapi. Meng Xiulian ini, tidak tahu malu, tidak pantas disebut ibu. Seumur hidupku, aku paling benci hal-hal yang merusak moral. Meng Xiulian berbuat serong dengan pria, harus dihukum berat, pria idaman ini harus dibongkar. Perkataan Ibu Suri sangat benar. Siapa sebenarnya pria idaman itu? Maju ke depan. Yang mulia. Putraku. Ya yang mulia. Kaulah pria idaman itu? Baba baik, yang mulia, hahamba. Rupanya kau. Baba baik, yang mulia, bi benar, hahamba. Orang ini kuma pejabat pemelihara, kudakila sembilan. Kau, pria idaman sialan, kau berani berselingkuh dengan pejabat rendahan kelas 9? Ibu! Tidak tahu malu. Tidak. Bubukan. Pria idamannya adalah aku. Dia adalah wanita aku. Dulu seharusnya aku tusuk kau sampai mati dengan pedang, daripada kau melakukan hal memalukan dan mesum seperti ini. Bukan dia. Tidak ada hubungannya dengan dia. Sudah sampai saat ini, kau masih membela pria idaman sialan ini? Jangan-jangan kau masih belum kapok ingin menjerat yang mulia? Mimpi. Aku tidak menjerat siapa-siapa. Pria idamanku adalah... Pria idaman. Aku tidak akan membiarkan wanita tak tahu malu sepertimu mencemarkan nama baik yang mulia. Tidak. Bukan, ya yang mulia. Ibu! Apakah dia ayah kami? Bukankah ibu bilang ayah kami sudah meninggal? Dia bilang ayah anak-anak itu sudah meninggal. Apakah dia membenciku? Benar. Ayah kalian memang akan mati. Kalian juga akan mati. Keluarga kalian. Hari ini pasti mati. Tidak, yang mulia, hahamba. Pria idaman tak tahu malu, berani-beraninya pamer dan sombong di hadapanku. Sungguh keterlaluan. Cibol muka. Bubukan. Kau berselingkuh dengan Meng Xiulian, pria idaman ini, melahirkan 3 pria idaman kecil, dan mengganggu pesta ulang tahun Ibu Suri. Semua perbuatanmu, kejahatannya sangat besar, pantas dihukum mati di depan gerbang Wu Taipengkel. Tidak, bukan, karena pria idamannya sudah ditemukan, maka hukumlah dengan berat, sebagai peringatan. Aku telah membuatnya menderita, banyak kesedihan dan penderitaan. Dia pasti s'engage en bon siku. Kaisar. Pria idaman ini. Serahkan padamu untuk menghukumnya. Kaisar. Apa yang gibuk attaquant? Hari ini pria idaman harus dihukum berat untuk menegakkan wibawa dinasti Xia kita. Dia bukan.
Dia bukan. Aku. Akulah pria idaman itu. Perbuatan yang memalukan seperti ini. Pasti Yang Mulia sedang sangat marah. Bagaimana ini? Beta terlalu ber ce manga. Beta sampai tidak bisa bicara dengan baik. Putra hamba. Sampai dibuat pusing karena marah. Benar. Yang Mulia dibuat pusing karena marah. Anak haram, meski kau tidak mengaku, anak haram ini sudah hamba temukan. Bukan aku. Bukan aku. Sudah hamba katakan, bukan dia. Ayah anak-anak ini adalah orang lain. Kenapa dia tidak maju mengaku? Oh iya, pasti dia meremehkan kita, ibu dan ketiga anak ini. Sudah sampai saat ini, tidak ada gunanya lagi kau menutupi. Dia sendiri sudah maju mengaku. TAPI. Kau cukup bertanggung jawab. Nanti, akan hamba buat kau mati dengan sifat. Tidak. Bukan aku. Bukan urusanku. Kakap. Dasar binatang, sudah diambang kematian, baru tahu takut. Dulu saat kau bersetubuh dengan wanita tua dan jelek yang disreken ini, semangatmu di mana? Ibu, ayah kita sebenarnya siapa? Ibu, apakah ayah kita benar-benar sudah meninggal? Ibu, ayah kita tidak mati. Kita bukan anak haram, kan? Kalian bukan anak haram. Ayah kalian juga tidak mati. Dia. Tentu saja ayah kalian tidak mati. Kemari. Pejabat rendahan penunggang kuda kelas 9 ini adalah ayah kalian. Kalian bertiga anak haram sudah punya ayah. Senang, bukan? Ibu, dia... Apakah dia benar ayah kita? Bukan. Dia bukan ayah kalian. Betalah ayah kalian. Betalah ayah kalian. Bukan, orang ini bukan ayah kalian. Ayah kalian adalah, sebenarnya. Kau, si anak haram ini, masih membela si anak harammu, membelanya. Jangan harap. Sekarang buktinya sudah jelas. Semua orang di aula ini bisa menjadi saksi. Ibu Suri dan Yang Mulia juga ada di sini. Kalian, keluarga besar dan kecil haram ini, keluarga yang tidak tahu malu, tidak akan bisa lolos. Mereka melakukan perbuatan yang tidak tahu malu seperti ini, harus dimasukkan ke dalam kandang babi. Pengawal. Bukan. Tunggu. Dengarkan dulu. Bukan begitu. Bukan, aku baru datang. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Masalahnya sudah jelas. Apa lagi yang perlu dibicarakan? Kalian berdua adalah pasangan yang tak tahu malu. Sepatutnya dihukum berat. Yang Mulia, mohon hukum berat pasangan ini. Meski jabatan pengurus kuda kerajaan hanya bintang 9, dia tetap pejabat negara kita. Desya, melakukan perbuatan hina dan kotor seperti ini tidak boleh dimaafkan. Benar? Mohon Yang Mulia mengeluarkan tita. Hukum berat orang ini, Untuk menegakkan hukum negara. mengetahui hukum tapi melanggarnya, harus dijatuhi hukuman mati. Bukan begitu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Sekarang baru tahu takut? Ingin minta ampun? Sudah terlambat. Bukan. Sudah kukatakan. Tidak ada hubungannya dengan pejabat ini. Ayah anakku adalah orang lain. Ibu. Lalu siapa sebenarnya ayah kami? Dia itu. Dia ini, pengurus kuda kerajaan yang hina ini. Dasar kamu. Saat ini, jangan harap bisa lepas tangan, menyelamatkan orang yang kamu cintai. Kuke. Ya, Yang Mulia. Bukan aku. Malam itu, Orang di dalam kereta kuda adalah aku. Anakku. Apa yang kau omongkan? Dasar perempuan jalang. Dulu jenderal begitu baik padamu, tapi kau malah melakukan hal yang lebih hina dari binatang. Sungguh tak punya hati nurani. Pergi sana, jangan ganggu ibuku. Ibu baik-baik saja. Ibu, apakah ibu sakit? Ketiga anak ini justru baik. Sayang sekali. Memiliki ibu yang tak tahu malu seperti ini.
Yang mulia, pria ini sudah ditemukan. Perbuatan kedua orang ini, sungguh keterlaluan. Sepatutnya dihukum berat. Ya, Yang mulia. Saya tidak bersalah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Dasar binatang. Di hadapan Yang Mulia masih berani membantah. Sepertinya tanpa penyiksaan. Kau tidak akan menyerah. Pangawal. Serait dia pergi un tucu. Yang Mulia sudah mengeluarkan Tida. Lelaki dan perempuan ini pasti mati. Yang Mulia, dan dia juga. Pelakar tak tahu malu ini, juga tidak boleh dilepaskan. Harusnya pelacur ini dilempar ke kolam, sebagai peringatan. Perempuan ini. Dia adalah perempuanku. Yang Mulia. Apa yang Baginda katakan? Dia. Camus. Apa Yang Camus katakan? Wajah Yang Mulia memerah karena marah, hingga bicara tanpa pikir panjang. Ini semua salah pelacur terkutuk ini. Nyang. Pelacur ini merusak moral. Segera seret dia pergi. Yang Mulia, Niang janda permaisuri. Semua ini adalah kesalahan pelacur ini. Hukum saja pelacur ini seorang diri. Adikku. Tidak ada hubungannya dengan dia. Diam. Pelacur ini dan pelacur itu adalah sepasang pelacur yang tua dan muda. Mengapa harus melepaskannya? Melakukan hal yang sangat merusak moral seperti ini. Harus dihukum berat bersama-sama. Tidak. Yang Mulia, ini bukan salah adikku. Dia tidak bersalah. Mohon Yang Mulia, ampunilah adikku. Adikmu melakukan hal yang tak tahu malu, dan merusak moral seperti ini. Tidak membasmi 9 marga kalian. Sudah sangat baik hati. Masih berani minta ampun. Ini, bukan begitu. Adikku, dia seorang perempuan lemah. Dia juga adalah korban. Semua ini perbuatanmu, binatang. Kamu menganiaya adikku. Kamu bukan manusia. Tidak ada hal seperti itu. Aku baru pertama kali. Sekali? Pelacur ini telah melahirkan 3 anak pelakar Kessel. Bagaimana mungkin kamu hanya sekali bersamanya? Diam di hadapanku. Kukub. Percarayang, Sangatak Tahu Malus et Pertigny. Tak perlu dijelaskan lagi. Tenangkan amarah Yang Mulia. Tenangkan amarah Niang janda permaisuri. Hamba rela menggantikan adik menerima hukuman. Mohon Yang Mulia dapat memberi kelonggaran. Lepaskan adikku. Meng Sheaja, apa yang kamu lakukan? Dasar penjahat. Diam kau. Kakak. Dia, itu adikku. Itu adik kandungku sendiri. Kakak. Yang Mulia, Meng Xiaojie gagal mendidik adiknya, membiarkannya melakukan perbuatan memelukan yang tak tahu malu, seperti ini, seharusnya dihukum berat juga. Kakak laki-laki tertua adalah ayah. Meng Xiaojie, kau tidak mendidik adikmu dengan baik, membiarkannya melakukan hal yang merusak moral seperti ini. Yang Mulia Ibu Suri Ampinaila. Ini tidak ada hubungannya dengan kakakku. Semua kesalahan adalah kesalahanku. Jangan salahkan kakakku. Ibu. Yang Mulia Ibu Suri. Hukum saja hamba. Kumohon. Ampunilah adikku. Dan 3 keponakan yang masih kecil itu. Kakak, jangan bicara lagi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak bisa mencelakanmu. Adik. Ini karena kakak tidak berguna. Kakak pasti akan mencari cara. Pasti akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Pasti. Kakak iparku ini ternyata cukup baik. Aku akan menaikkan pangkatnya. Ko. Menyelamatkan APA? Itu adalah kejahatan yang pantas dihukum 9 marga. Kau bingung apa? Yang Mulia, keluarga kami adalah keluarga yang bersih, dan tidak ada hubungannya dengan 3 anak hasil yang dilahirkan. Si jalang ini. Bagaimana bisa tidak ada hubungan? Itu adalah adik kandungku. Meng Sheaja. Kau si pekundang, mau mati jajala jakaku.
hari ini aku harus memutuskan hubungan dengan si pembawa sial ini. Yang mulia, si pembawa sial ini tidak menjaga kesuciannya. Tuanku bisa langsung mengeluarkan dekret. Entah itu dimasukkan ke dalam kandang babi, atau dihukum potong 1000 kali, semua boleh. Lin Yuemei, sudah cukup. Kau si pekandang jadi berani, kau berani memukulku? Kau si pekandang. Aku menikah denganmu selama bertahun-tahun, tidak pernah merasakan satu hari pun yang baik. Kau masih melindungi adikmu yang tidak tahu malu dan memelukkan ini. Aku beri tahu kau. Kalau kau berani melindunginya lagi, aku akan bercerai denganmu, dan memutuskan hubungan dengan keluarga Meng. Baik. Kita bercerai. Yang mulia, kumohon Yang mulia memberi kelonggaran. Adikku dan 3 keponakanku itu sudah menderita banyak selama bertahun-tahun ini. Yang mulia ingin membunuh. Bunuh saja kakaknya yang tidak bisa melindungi adiknya ini. Bertahun-tahun ini, dia membawa 3 anak, menderita begitu banyak. Ini salahku. Mereka adalah darah dagingku. Adalah pangeran yang sangat mulia. Kamu brengsek terkutuk. Aku sudah menikah denganmu selama bertahun-tahun, dan kamu berani menceraikanku. Sudah. Lin Yumei, aku sudah menahanmu cukup lama. Selama bertahun-tahun. Kamu menyiksa ibuku, menyiksa adik perempuanku. Sering memukuli dan memaki mereka, bahkan 3 keponakanku yang masih kecil pun. tidak kamu lepaskan. Memaksa mereka. Berlutut di tanah. Menjilat bubur di tanah di musim dingin. Mencari mati. Wanita hina ini berani memperlakukan Xiulian dan 3 anakku seperti ini. Aku pasti akan menghukum mati seluruh keluarganya. Para pengecut di keluarga ini segera akan dihukum mati. Aku tidak boleh terlibat karena mereka. Yang mulia, dikatakan anak perempuan yang sudah menikah, seperti air yang sudah ditumpahkan. Seorang istri yang diceraikan, tidak tahu malu, melakukan hal memalukan di luar, lalu pulang ke rumah orang tua, dalam keadaan tidak jelas, melahirkan 3 anak kesel. Meskipun aku hanya seorang wanita, tapi aku punya harga diri. Sungguh merasa malu bergaul dengan orang-orang ini. Yang mulia, Ibu Suri, tolong berikan keterangan untukku. Keluarga Meng begitu kaku. Tidak heran muncul seorang Wanita tidak bermoral seperti ini. Yang mulia, harap Yang mulia mengizinkan hamba menceraikan wanita beracun ini. Sirai. Siapa yang tidak cerai adalah cucu. Keluargamu akan segera mati. Aku tidak akan ikut mati bersamamu. Bagus sekali. Setelah para pengecut ini mati, semua harta benda akan menjadi milikku sendiri. Yang mulia, hamba wanita ini ada yang ingin dikatakan. Katakan. Yang mulia, wanita tidak bermoral bernama Meng Xiulian ini bukan hanya satu. ada yang lain lagi. Kurang ajar. Benar. Kamu pengecut. Berani menceraikanku. Tidak. Kalau begitu, temani adik perempuan pembawa sialmu ini. Matilah seluruh keluargamu. Lin Yumei, Apa yang kamu omongkan? Adikku bukan orang seperti itu. Aku tidak mengada-ada. Mungkin kalian tidak tahu. Adik iparku ini tidak tahan kesepian. Setiap hari bertemu diam-diam dengan pria berbeda. Sampai 3 anak yang dilahirkannya sendiri. Tidak diketahui siapa ayahnya. Kamu berbohong. diam. Kurang ajar. Panjaga. Bawa dia untukku. Camus. Camus. Wanita beracun ini
Berani m'enfitnak Sulian. Dan 3 pangeranku seperti ini. Aku pasti akan menyiksa dia sampai mati. Di negara Daxia, belum pernah terjadi hal yang begitu memalukan. Yang Mulia sangat marah. Harap Yang Mulia menjaga kesehatan. Aku. Aku ingin. Anaku. Aku tahu kamu sangat marah tentang hal ini. Tapi kondisi tubuhmu tidak baik. Jangan Maramara l'agit. Tenang saja, aku akan menanganinya dengan baik. Mangucom Kekaziyong. Bucan. Dia. Dia Adala. Aku. Aku Tahu. Dia begitu merusak moral. Tak tahu malu. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kekasih ini ternyata punya begitu banyak kekasih. Aku Tidak akan melepaskan Satupin. Kekasih, ibu. Ternyata ada begitu banyak kekasih. Kau benar-benar tak tahu malu. Katakan, siapa lagi pria jalang lainnya? Aku tidak punya. Ayah anakku hanya satu. Yaitu, Aku Tahu. Mereka semua adalah anak-anakku yang baik. Ibu Suri. Dia. Wanita ini, memang aku yang memanggilnya ke istana. Tapi aku tidak menyangka dia begitu hina dan tak tahu malu. Orang seperti ini, kalau tidak dihukum, kabarnya tersebar, bukankah akan ditertawakan seluruh negeri? Meng Xulian. Tak tahu malu. Ina. Tidak menjaga kesucian sebagai istri. Keluarga Meng gagal mendidik. Para pengawal. Bawa Meng Shaoji. Hukum dengan 30 pukulan tongkat. Mohon ampun, Yang Mulia Ibu Suri. Yang Mulia Ibu Suri, mohon kasihanilah nyawanya. Tidak boleh. Mohon kasihanilah nyawanya. Yang Mulia Ibu Suri. 30 pukulan memang tidak cukup. Pukul 50 kali. Yang Mulia Ibu Suri, mohon ampun. Mafkan Kakaki. Yang Mulia. Semua kesalahan adalah salahku. Untungnya aku sudah bercerai dengan si pecundang itu. Kalau tidak, pasti akan tertular sial oleh si pembawa sial ini. Kekasih masih belum mau mengaku? Di mana para kekasih itu? Aku tidak punya. Sudah diambang kematian masih berani membantah. Aku pasti akan menemukan semua kekasihmu. Jangan pukul paman kami. Yang Mulia Ibu Suri, katanya Anda orang baik. Maafkanlah ibuku. 3 anak ini cukup berbakti. Sayangnya, punya orang tua yang tak tahu malu dan hina seperti ini. Bucan. Ibu Suri. Mereka Sebnarnia. Mohon ampun, Yang Mulia Ibu Suri. Ini bukan salah kakakku, Yang Mulia Ibu Suri. Berhenti bersujud. Meng Xulian. Meskipun kau bersujud sampai mati di sini, tidak akan ada gunanya. Kau tidak menjaga kesucian sebagai istri. Kalau aku memaafkan kalian, bukankah akan membuat seluruh negeri menertawakan aku? Menertawakan Kerajaan Daxia. Benar, bukan? Yang Mulia Ibu Suri, wanita yang disreken ini. Berani-beraninya membawa 3 pria idamannya. Muncul di pesta ulang tahun Yang Mulia. Ini sama saja tidak menghormati martabat keluarga kerajaan. Pria idaman? Kau sebaiknya mengaku siapa pria idamanmu itu. Kalau tidak, 3 anakmu ini akan kuhukum mati dengan cara yang paling kejam. Jangan sakiti anak-anakku. Kalau ada apa-apa, serang saja aku. Kamu jahat. Jangan ganggu ibuku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja kalau sudah besar nanti. Berani sekali kau, si pria idaman. Seorang pria idaman yang bahkan tidak tahu siapa ayahnya sendiri, berani lancang di hadapanku, sang jenderal. Kalian tidak perlu buru-buru mencari mati. Setelah aku menemukan semua pria idaman ibumu, akan kukirim kalian mati bersama. Pengual, berikan alat penyiksa pada pria idaman ini. Aku tidak percaya. Dia tidak mengaku. Jangan. Yang Mulia Ibu Suri, ku mohon lepaskan ibuku. Baginda, ku mohon bebaskan ibuku. Kumohon,
Jangan lanjutkan lagi. Kalian bertiga adalah anak yang berbakti, tapi ibumu, Ina, Takta Umalu, dan Tidak Manjaga Kiormatan. sungguh tidak bisa dimaafkan. Ibu. Kumohon, bebaskan ibuku. Kumohon. Anak-anak ini tidak bersalah. Ketiga anak ini juga kasihan. Bagaimana kalau kita maafkan saja? Pria idaman ini harus mati hari ini. Pria idaman ini tidak menjaga kehormatan, tidak menyesal. Kalau hal ini tersebar, pasti akan ditertawakan seluruh dunia, merusak wibawa keluarga kerajaan. Jadi, harus diberantas sampai tuntas. Bajinda, Anaku. Bajinda. Anaku. Baginda. Bukan aku. Hamba tidak sengaja. Bajinda. Hamba pantas mati. Kami pantas mati. Bajinda. Hamba ingin memukul pria idaman ini. Bukan ingin memukul Bajinda. Kau berani memukulnya? Que t'as eu siapa dia? Bajinda, dia. Dia adalah istri yang hamba ceraikan. Dia tak tahu malu. Dia. Baginda, tenangkan amarah. Bajinda. Hamba tidak sengaja. Hamba hanya ingin memaksa dia mengaku siapa pria idamannya. Kau. Benar kan? Benar. Akulah suamimu. Aku akan melindungimu. Aku kira. Jean Gantakut. Aku di sini. Que t'as eu siapa dia? Kau berani memukulnya? Kau tidak sengaja melukai aku. Masih bisa kumaafkan. Tapi kau seharusnya tidak. Berani menyentuhnya, kau melukainya. Aku akan membunuhmu. Akan Kubasmi sans bilan Mariani. Bajinda. Dia adalah wanita kekasihku. Apa? Apa? 6 tahun yang lalu. Pria di dalam kereta kuda itu. Ada la beta. Dan beta. Adalah ayah kandung dari ketiga anak ini. Ayah kandung mereka. Ini? Kaisar, omong apa kau ini? Ibu Suri. Beta tidak manjigo. Pria di dalam kereta kuda itu memang beta. Pria di dalam kereta kuda adalah yang mulia? Meng Xiuyan, wanita rendahan ini. Bagaimana mungkin dia adalah wanita yang mulia? Aku memperlakukannya seperti itu 6 tahun lalu. Tidak mungkin. Tidak mungkin, yang mulia. Hamba wanita ini pantas mati. Bagaimana mungkin yang mulia adalah pria di dalam kereta itu? Seleka, kalau yang mulia adalah pria di dalam kereta itu, lalu perlakuan hamba terhadapnya dulu. APA, ketiga anak ini adalah anak yang mulia? Kalau begitu, Meng Xiuyan bukan jadi permaisuri? Tidak boleh. Kalau begitu, ketiga anak ini adalah anak kaisar? Benar. Mereka adalah anak-anak beta. Kalau begitu, Beta punya cucu. sungguh bagus sekali. Beta punya cucu. Kerajaan Daxia punya penerus. Lelure Mamberkati. Yang mulia, tolong jangan bercanda. Yang mulia, mana mungkin wanita ini hanyalah mantan istri yang diceraikan, tua dan jelek. Mantan istri yang diceraikan dengan yang mulia. Tidak boleh. Ini tidak sesuai aturan. Yang mulia sangat mulia. Di Kerajaan Daxia ada banyak sekali putri bangsawan yang suci dan murni. Men anti pilihan yang mulia.
Bagaimana mungkin Yang Mulia bersama dengan wanita rendahan seperti ini? Kurang ajar. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin, Yang Mulia Ibu Suri. Wanita rendahan ini adalah mantan istri yang hamba ceraikan. Tua dan jelek. Dan juga tidak setia. Bagaimana mungkin dia bersama Yang Mulia melahirkan 3 anak? Ini pasti tidak mungkin. Mereka bukan cucu beta. Putra beta. Beta tahu. Kau merasa wanita ini menyedihkan, hatimu tidak tega, jadi kau menutupi untuknya. Benar kan? Yang Mulia murah hati. Tapi demi wanita. Yang tak tahu malu seperti ini. Tidak sepedon. Yang Mulia jangan sampai, karena wanita seperti ini merusak nama baik Yang Mulia sendiri. Ibu Suri, ketiga anak ini adalah keturunan darah daging beta. Mereka benar-benar cucu beta. Yang Mulia Ibu Suri, 3 anak kecil ini pasti bukan keturunan Yang Mulia. Yang Mulia sangat tampan, berwibawa, dan gagah. Tapi ketiga anak ini wajahnya tampak licik dan buruk rupa. Sekilas saja sudah tahu anak orang rendahan. Memang tidak mirip dengan kaisar. Paduka Ibu Suri, Baginda masih muda dan bersemangat. Belum pernah punya anak, mana mungkin Baginda dengan wanita tua dan jelek ini bisa punya 3 anak? Benar juga, kaisar bahkan tidak pernah mendatangi harem. Bagaimana mungkin saya bisa punya 3 cucu? Paduka Ibu Suri. Wanita ini punya banyak pria. Dia datang untuk menipu Baginda. Niatnya begitu jahat. Paduka jangan sampai tertipu olehnya. Kurang ajar. Mereka adalah anak-anakku. 6 tahun yang lalu, pria di dalam kereta kuda itu adalah aku. Maka sudah pasti mereka adalah darah dagingku. Paduka Ibu Suri. Hamba selai malam itu 6 tahun lalu. Tidak pernah bersama pria lain. Mohon Paduka Ibu Suri melihat dengan jelas. Dia. Look who. Kau benar-benar berani. Kau berusaha menggunakan kelikuan untuk menggakaukan garis keturunan kerajaan. Dia. Dia. Paduka Ibu Suri, 6 tahun lalu Baginda memang. Mereka benar cucu. Ini tidak mungkin. Ketiga anak ini tidak ada sedikit pun yang mirip Baginda. Anakku, ketiga anak ini memang tidak mirip denganmu, walaupun 6 tahun lalu. Kau pernah bersamanya satu malam. Tidak bisa membuktikan ketiga anak ini adalah darah dagingmu. Benar Baginda. Walaupun 6 tahun lalu, orang di kereta kuda adalah Paduka. Tapi Meng Siulian punya banyak pria. Ketiga anak ini pasti bukan milik Paduka. Paduka Ibu Suri. Jean Gambert Lutulagi. Aku percaya padamu. Paduka Ibu Suri. Ketiga anak ini benar-benar darah daging Baginda. Hamba tidak berani berbohong. CIH. Dulu saat kau bahkan tidak tahu siapa ayah anak di kandunganmu, kau berani melahirkannya, apalagi yang tidak kau berani, kau pembawa sial, memelsukan keturunan kerajaan. Itu adalah kejahatan berat yang pantas dihukum mati seluruh keluarga. Kau demi mendekati orang berkuasa, tapi malah membuat anakmu sendiri, ibu dan kakak laki-lakimu terjebak dalam bahaya. Kau bukan manusia. Aku tidak. Pembawa sial. Anak-anakmu mustahil adalah anak pangeran. Kau tidak boleh jadi permaisuri. Aku tidak. Kau bilang anakmu sendiri adalah keturunan kerajaan. Ada buktinya? Menggunakan kelikuan untuk menggakaukan garis keturunan kerajaan. Pasti akan dihukum mati dengan disiksa dan seluruh keluarga dibasmi. Jika kau tidak ingin menyakiti ibumu dan kakak laki-lakimu, berhentilah berhayal. Dia tentu punya. 6 tahun yang lalu, aku meninggalkan sebuah giok padamu. Ini giok milik putraku. Apakah mereka benar cucu? APA, dia ternyata punya barang bukti. Sayal. Yang Mulia, sepotong giok ini
juga tidak bisa membuktikan identitas ketiga anak manis ini. Paduka Ibu Suri. Kalau orang rendahan yang lisik. Menyamarkan diri sebagai keturunan Karajan. Kelak tasta negara Sia akan direbut oleh orang-orang licik itu. Ibu. Beta yakin ketiga anak ini adalah darah daging beta. Kaisar. Ini masalah besar. Menyangkut tahta negara Sia. Kau tidak boleh gegabah. Mohon Yang Mulia mempertimbangkannya sekali lagi. Mohon Yang Mulia mempertimbangkannya sekali lagi. Kalau begitu, lakukan tes darah. Aku bersikap jujur, berperilaku baik. Kami siap tes darah. Wanita ini berani sekali. Mungkinkah ketiga anak manis ini benar-benar keturunan Yang Mulia? Tidak, jangan. Wanita ini tidak tahu malu. Ucapannya sama sekali tidak bisa dipercaya. Jangan sampai karena ini, tubuh mulia Yang Mulia sampai terluka. Beta tidak keberatan. Paduka Ibu Suri, tubuh mulia Yang Mulia adalah fondasi negara Sia, sama sekali tidak boleh sampai terluka. Benar. Kalau setiap orang bilang, anaknya Yang Mulia, lalu setiap orang minta tes darah, betapa sengsaranya Yang Mulia nanti. Ibu mau cucu atau tidak? Tentu saja aku mau cucu. Paduka Ibu Suri. Jangan lanjutkan lagi. Meng Xulian. Kalau tubuh mulia kaisar sampai terluka, lalu ketiga anak ini ternyata bukan keturunan kerajaan, aku pasti akan membantai seluruh keluargamu. Meniatu. Meniatu. Dia. Mereka adalah keturunan Kerajaon. Menyatu. Selamat, Yang Mulia, ketiga pangeran kecil ini adalah keturunan Yang Mulia. Beta akhirnya punya penerus. Bagus sekali. Mereka anak kaisar. Mereka adalah anak kaisar. Aku akhirnya punya cucu. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Paduka Ibu Suri. Negara Sia akhirnya punya penerus. Sayal. Semuanya berakhir. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang licik itu adalah Yang Mulia? Suaminya ternyata adalah Yang Mulia? Kalian adalah cucu-cucuku. Kalian adalah cucu-cucuku. Cepat panggil nenek. Nek, dia beneran ayah kita? Benar. Beta adalah ayah kalian. Kalian adalah pangeran-pangeran beta. Ya, kalian adalah pangeran. Kalian adalah cucu-cucuku. Selama ini, kau dan anak-anak sudah menderita. Tidak. Mereka anak-anak yang baik, penurut, dan berbakti. Aku sudah sangat bersyukur. Aku sudah lama melihat mereka anak yang berbakti. Dia adalah ayah kalian. Panggil ayahanda. Ayahanda. Beta adalah nenek kalian. Nenek kalian. Dia adalah nenek kalian. Panggil nenek kanda. Nenek kanda. Cucu Beta. Hati Beta meleleh mendengarnya. Hai, orang-orang. Bawakan hadiah yang sudah Beta siapkan untuk cucu-cucu Beta.
Ini hadiah yang beta siapkan untuk kalian. Suka tidak? Terima kasih, Nenek Kanda. Nenek Kanda, sekarang kami punya ayah. Kedepannya, apakah kami tidak akan dipanggil si imut lagi? Tentu saja tidak. Kalian bertiga bukan cuma imut. Kalian adalah pangeran yang paling berharga. Nanti, tata kerajaan Dacia akan menjadi milik kalian. Ibu Suri. Aku akan menjadikan Siulian sebagai permaisuri. Beta sudah bilang dari dulu, siapapun yang melahirkan cucu laki-laki untuk beta, dialah yang akan menjadi permaisuri. Meng Xulian Berjaza, melahirkan Penerus Kirajaon. Layak diangkat sebagai permaisuri. Terima kasih, Yang Mulia Ibu Suri. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia Ibu Suri. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia Permaisuri. Xia Yueming. Kau menghina penerus kerajaan. Memukul permaisuri. Kau tahu kesalahanmu? Yang Mulia, soal panggilan imut itu. Tidak. Yang Mulia, hamba juga tertipu orang. Yang Mulia. Yang Mulia Ibu Suri, kasahanalan nyawa hamba. Tanyakan dulu pada Kaisar apakah dia setuju. Yang Mulia. Pertimbangkan kesetiaan hamba. Empunailan nyawa hamba. Kalau begitu, tanyakan saja. Pada permaisuri aku, apakah dia setuju? Zailian. Tidak. Yang Mulia Permaisuri, tolong pertimbangkan. Kita pernah menjadi suami istri. Bantu aku mohon ampun pada Yang Mulia. Kasahanalan nyawaku. Bisa? Xia Huiming. Sekarang kau mau minta maaf padaku? Dulu, keluargamu miskin dan tak punya prestasi. Selama bertahun-tahun, aku bantu kamu dengan harta keluarga ibuku. Aku melayani mertua dengan rajin. Untuk membalas budimu, mengurus rumah tangga, tak disangka, kau berhati serigala, memanjakan selir dan menelantarkan istri. Mengusirku di tengah hujan deras. Aku berkorban segalanya untukmu, tapi kau malah membalas budi dengan kejahatan. Sekarang masih mau minta maaf? Kalau aku memaafkanmu, lalu apa artinya semua penderitaanku selama ini? Kakak. Tidak. Permaisuri. Kejadian dulu bukan salahku. Aku selalu sangat menghormati Anda. Semuanya dia yang memaksaku. Wanita ini, kalau bukan karena kamu, setiap hari menghasut di telingaku, bagaimana mungkin aku melakukan hal mengutamakan selir dan menelantarkan istri? Aku juga tidak akan di malam hujan, mengusir Siulian dari rumah, melakukan hal yang lebih buruk dari binatang. Kau brengsek. Aku banakau. Kalian berdua. Aku tidak memaafkan. Penggawal. Bawa kedua pria wanita ini. Serait Mereka Pergien Tuku. Pukuli sampai mati. Yang Mulia. Cengkean. Permaisuri. Yang Mulia. Cengkean. Yang Mulia, Permaisuri. Dan wanita beracun itu. Seret juga dia pergi. Ampun Jenggan. Ampun. Siulian. Aku kan kakak iparmu. Aku sudah menikah ke keluarga Meng bertahun-tahun. Tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Dulu kamu diceraikan sebagai istri. Kalau bukan karena aku menampung, kamu dan ketiga anak ini juga tidak punya tempat untuk pergi. Kamu tidak boleh tidak tahu terima kasih. Kamu tadi memfitnah kehormatanku. Ingin membunuhku dan ketiga anakku. Dulu saat aku sakit dan susah. Memukuli dan memaki mereka. Menyuruh mereka tinggal di kandang babi. Di musim dingin yang keras. Tidak memberi mereka makan. Bahkan ingin mengusir mereka dari rumah. Cari mati. Dia orang jahat, memukuli dan memaki kami, menyuruh kami pergi. Dia selalu menyuruh ibu bekerja sangat banyak, tidak memberi kami makan. Kamu benar-benar bukan manusia. Wanita beracun ini, berani-beraninya menyiksa cucuku seperti ini. Aku akan memenggal kepalamu. Yang Mulia Ibu Suri, aku tidak tahu
Aku tidak sengaja. Anda maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Yang Mulia Ibu Suri. Ibu, pelan-pelan. Suamiku. Aku mohon padamu. Suruh Siu Lian melepaskanku. Aku tidak ingin mati. Aku mohon padamu. Aku bukan suamimu. Kita sudah bercerai. Suamiku, tidak. Aku tidak mau bercerai. Aku mohon. Suruh Siu Lian melepaskanku. Cukup. Pengawal. Bawa perempuan beracun ini. Perjidari Adapon Kaisar. Hajar sampai mati. Jangan. Tolong aku. Kumohon. Tolong aku. Yang Mulia Ibu Suri. Kumohon, ampuni, putri dan cucuku. Aku rela menukarnya dengan nyawaku. Ibu. Nenek. Ibu. Pengawal. Panggil tabib istana. Nenek. Tenang saja, ada tabib istana. Ibu mertua pasti akan selamat. Hamba mengucapkan terima kasih atas belas kasih yang mulia. Meskipun menikahi perempuan beracun yang menyakiti ketiga anakku, tapi Kaisar mempertimbangkan bahwa kau adalah kakak Siu Lian dan tidak pernah menyakiti mereka berempat. Maka, hal ini tidak akan Kaisar permasalahkan lagi. Hamba bersujud mengucapkan terima kasih kepada yang mulia. Ibu. Xiulian. Bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Ini semua karena ibumu tidak berguna. Tenang saja. Meski ibumu harus mempertaruhkan nyawa, aku akan memohon kepada Yang Mulia Ibu Suri dan Kaisar untuk mengampunimu. Ibu. Sudah tidak apa. Sudah tidak apa. Semuanya sudah berlalu. Sudah berlalu. Ibu mertua. Ini salah Kaisar yang telah menyakiti Siu Lian. Bertahun-tahun ini dia banyak menderita. Mulai sekarang, selama Kaisar ada, Kaisar pasti tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Ini. Kaisar. Bangunlah. Ibu. Yang Mulia adalah ayah dari ketiga anak ini. Wah, bagus sekali. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang mengganggu kalian berempat. Ibu mertua, tenang saja. Siu Lian akan menjadi permaisuri kerajaan Daxia. Ketiga anak ini juga akan menjadi Pengeran Termulia di Kerajaan Daxia. Tidak ada yang berani mengganggu mereka. Bagus. Terima kasih, Yang Mulia. Bangunlah. Kenapa tidak melihat Xiao Xuan dan yang lain? Mereka ada di tempat Ibu Suri. Ibu Suri langsung punya 3 cucu. Sangat senangnya. Xulian. Côté Lamamp Sarkan Ketiga Anakini Dongon Songabek. Yang Mulia. Ini adalah tanggung jawab seorang ibu. Permaisuri. Ibu. Xiulian. Luka Anda belum sembuh. Bagaimana bisa? Ibu sudah sembuh total. Kebaikan Yang Mulia padamu selama ini. Ibu melihat semuanya. Ibu sangat lega. Ibu. Lagi pula, ibu bukan orang kerajaan. Tinggal di istana terus juga tidak nyaman.
Ibu, apakah Anda ingin pulang? Ibu. Tapi aku tidak tega meninggalkanmu. Bodohnya anak ini. Kamu sudah jadi ibu 3 anak. Kenapa masih seperti anak kecil? Lagi pula, 3 hari lagi adalah upacara penobatan permaisuri. Nanti ibu akan masuk istana. Bukankah kamu bisa melihat ibu? Ibu, biar aku antar Anda pulang. Tidak perlu. Ibu pulang sendiri tidak apa-apa. Ibu, kebetulan aku pulang untuk melihat kondisi luka kakak. Baik. Permaisuri. Hamba akan meninggalkan beberapa orang untuk Anda, melayani Anda. Tidak perlu, Gonggong Li. Saya hanya mengantar ibu pulang ke rumah, istirahat sebentar lalu kembali ke istana. Upacara penobatan permaisuri sudah dekat. Lebih baik kita bertindak rendah hati. Ya, permaisuri. Ayo pergi. Kamu brengsek. Berani-beraninya masih numpang di keluarga Meng. Kalian datang ke sini untuk apa? Kamu pengecut. Gaji bulan ini kenapa? Belum dikirim ke keluarga Lin? Si pembawa sial ini, kenapa masih di sini? Bukannya sudah lama kusuruh untuk mengusir ini? Yang memalukan? Brengsek yang memalukan ini? Untuk kau usir? Diam, jangan hina adikku, diam. Kakak. Kamu sampah. Berani-beraninya berteriak pada kami. Aku dan putri kalian sudah bercerai beberapa hari yang lalu. Sekarang keluarga Meng dan keluarga Lin tidak ada hubungannya sama sekali. Jangan berbuat onar di rumahku. APA. Bercerai. Hanya dengan kamu? Kamu pengecut. Lepaskan putriku. Siapa lagi yang mau melihatmu? Hanya karena putriku tidak di sini sekarang. Kamu bicara begitu berani. Tunggaja kembali. Kakakku. Memang sudah bercerai dengan Lin Yuemei. Lin Yuemei menghina keturunan kerajaan. Kamu brengsek. Apa hakmu bicara? Kamu berani memukul adikku. Dia adalah... Apa yang tidak boleh dipukul? Si orang yang tidak tahu malu. Berselingkuh dengan pria, melahirkan 3 brengsek. Semua orang berhak membunuhnya. Kamu diam. Ayah cucuku itu adalah... Upacara penobatan permaisuri sudah dekat. Lebih baik kita bertindak rendah hati. Jangan sampai membawa masalah untuk putriku dan yang mulia. Ayah dari ketiga anak haram itu, pasti pria yang tidak bisa ditampakkan. Hanya orang seperti putrimu, yang tak tahu malu, yang mau bersekongkol dengannya. Diam. Ayah anak-anak ini sangat terhormat. Benar. Menantuku adalah orang yang terhormat dan hebat. CIH. Terhormat apanya? Bukannya dia Kuma, wanita yang diceraikan dari keluarga jenderal? Hanya si bajingan, yang mau bersekongkol denganmu. Mulutmu penuh kata-kata kotor. Tidakkah kau takut mati? Mati apanya? Jangan coba-coba mengancam kami. Kau cuma wanita yang diceraikan. Berani beraninya kau di hadapanku, berlagak seperti nyonya jenderal. Kau, tunggu putriku pulang. Aku akan menyuruh putriku, mengusirmu dan ketiga anak harammu. Dasar pekandang. Kalau kau mau hidup tenang, serahkan gajimu bulan ini kepadaku, dengan patuh datang bersujud dan minta maaf. Kalau tidak, akan kusuruh putriku menghajarmu. Jangan bermimpi. Anakku sudah bercerai dengan putrimu. Pergi dari rumahku. Anakku sudah bercerai dengan putrimu. Pergi dari rumahku. Dasar tua bangka. Ibu. Berani-beraninya melawanku. Berani-beraninya memukul ibuku. Aku tidak akan membiarkanmu. Dasar pelacur tak tahu malu. Hari ini kau berani sekali. Berani melawan aku. Hari ini akan kutunjukkan padamu. Akibatnya. Serang aku saja kalau ada masalah, jangan kalian sakiti ibuku dan adikku. Kakak. Kau berani memanggilku kakak? Ayo, pukuli dia. Lepaskan. Jangan. Lepaskan kakakku. Aku akan membuatmu membayarnya. Lepaskan aku. Dasar pelacur masih berani membantah. Kau berselingkuh dan punya anak dengan pria lain, seharusnya dikurung dalam kandang babi lalu ditenggelamkan. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? APA.
Hari ini si pelacur ini harus menikah dengan Tuan Sao sebagai istri pengganti atau ditenggelamkan dalam kandang babi. Kalian keterlaluan. Tuan Zhao sudah hampir 80 tahun. Jangan bermimpi. Aku sudah punya suami. Aku lebih baik mati daripada menuruti keinginanmu. Baik. Ini kalian sendiri yang menolak kebaikan dan memilih hukuman. Bawa pergi. Ibu Suri, hari ini aku menulis sebuah esai. Guru memujiku. Pangeran pertama, Permaisuri mengantar Nenek Meng pulang ke rumah. Apa? Ibu Suri keluar istana. Kakak, Ibu Suri keluar istana. Kenapa tidak bilang sama kita? Kakak, bagaimana kalau kita juga keluar istana cari Ibu Suri? Kalian bertiga mau kemana? Ayahanda. Ayahanda! Ibu Suri bawa nenek keluar istana. Temani kami keluar istana, boleh tidak? Permaisuri keluar istana? Hal ini bagaimana bisa Zen tidak tahu? Balas Paduka. Permaisuri berkata, upacara penobatan Permaisuri sudah dekat. Paduka sibuk denken urusan negara. Jadi tidak mengizinkan hamba-hamba banyak bicara. Permaisuri tetap begitu perhatian dan teliti. Tapi sudah terpisah 6 tahun. Zen tidak bisa berpisah darinya sedetik pun. Aigreku. Ayahanda akan bawa kalian untuk menjemput Ibu Suri kalian kembali ke istana. Oh. Nanti kalau ketemu Ibu Suri, aku mau kasih tahu Ibu Suri. Nenek Suri lagi kirimkan untuknya. Banyak perhiasan dan aksesoris. Aigreku. Lin Huanfu, lepaskan putriku. Atas dasar apa kau menenggelamkannya? Dasar nenek tua. Ibu, diam. Meng Xiulian berbuat serong dengan pria, lalu melahirkan esai anak haram ini, penggakau seperti dia. Sudah seharusnya ditenggelamkan dari dulu. Jangan sentuh adikku. Adikku adalah... Kakak, Dasar penjahat. Hari ini akan kuperlihatkan padamu, apakah aku bisa menyentuh adikmu yang memalukan ini. Lepaskan adikku. Adikku adalah permaisuri yang sedang berkuasa. Adikmu Permaisuri? Anak haram ini tua dan jelek. Kalau dia Permaisuri, berarti aku ini Nenek Suri, dong. Kalau mau adikmu selamat, bisa saja. Kalian mau apa? Asal dia setuju menikah dengan Tuan Sao. Tidak boleh. jangan harap. Aku tidak akan pernah. Ini kau yang minta. Masih bengong apa? Buang dia ke bawah. Paduka. Ada masalah? Permaisuri dalam bahaya. Apa katamu? Paduka, Permaisuri, dikulik orang tua Lin Yumai, akan ditenggelamkan di pinggir Sungai Luar Kota. Ayahanda, cepat. Yuk kita selamatkan Ibu Suri. Cepat ikut Sen selamatkan Permaisuri. Saya. Jangan. Minggir. Lepaskan, jangan. Kakak, Adik. kakak. Tolong aku. Pergi. Siapapun tidak boleh sakiti putriku. Kalian tidak boleh membunuh putriku. Suami putriku adalah kaisar yang berkuasa saat ini. Ibu. Bocah tua, kalau masih banyak bicara, kau akan ikut ditenggelamkan. Bawa dia pergi. Tidak. Ibuku tidak berbohong. Ayah dari ketiga anakku benar-benar adalah kaisar yang berkuasa saat ini. 3 hari lagi adalah upacara penobatanku sebagai permaisuri. Kalau kalian melepaskanku sekarang, aku bisa memaafkan kalian. Coba lihat wajahmu di cermin. Wanita tua yang jelek dan buruk rupa. Masa kaisar mau sama kamu? Wanita tua brengsek, mimpi di siang bolong. Kaisar masih muda dan tampan. Mana mungkin tertarik sama kamu karena kamu tidak tahu diri. Sampai mati pun tidak mau menikah dengan Tuan Sao. Aku terpaksa membantu putriku membersihkan aib keluarga. Buang dia ke dalam kolam. Kaisar, tak disangka, setelah 6 tahun berpisah, baru bertemu sebentar, kita sudah harus berpisah selamanya. Kuharap Kaisar bisa merawat anak-anak kita dengan baik. Jangan, kumohon, lepaskan putriku. Lepaskan aku. Lepaskan. Kaisar, sampai mati aku tidak akan mengkhianatimu. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya.
Yanggan. Xulien. Xulian. Adik. Kaisar. Tak disangka bisa bertemu lagi denganmu. Sudah aman. Aku di sini. Aku akan melindungimu. Xulian, bagaimana keadaanmu? Jangan membuat ibumu khawatir. Kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Berani-beraninya menenggelamkan permaisuriku. Jadi kamu adalah pria yang disukai Meng Xulian. Berani sekali. Berani-beraninya mengaku sebagai kaisar. Tunggu aku habisi si jalang ini dulu. Lalu bawa kamu ke pengadilan. Mungkin aku bisa dapat jabatan. Ayo, tangkap mereka semua. Yang perempuan ditenggelamkan. Yang laki-laki patahkan kakinya. Kaisar, cepat pergi. Ini terlalu berbahaya. Jangan pedulikan aku. Aku tidak akan pergi. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Bon Amerika. Kurang ajar. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Datang lagi orang yang tidak takut mati. Kamu sebenarnya siapa? Menantuku adalah pejabat tingkat 3. Jangan coba-coba mengganggu kami. Ya. Meng Xulian, Desar Jalang. Berani bersekongkol dengan perampok gunung, di siang bolong, berpelukan dengan pria liar, sungguh tak tahu malu. Hamba terlambat datang menyelamatkan. Harap yang mulia mengampuni kesalahan hamba. Hamba pantas mati. Apakah Anda adalah yang mulia? APA? Dia adalah yang mulia? Kalau begitu, Meng Xulian adalah... Dia adalah permaisuri Zen. Sekarang habislah. Ini bukan urusan kami. Kami hanya menjalankan perintah. Ampun, yang mulia. Ampun. Sungguh, aku tidak tahu Anda adalah permaisuri. Ampun. Kalian melukai ibuku dan kakak laki-lakiku, menghina yang mulia dan anak-anakku. Ingin memaksaku menikah dengan Tuan Zhao, gagal, lalu ingin membunuhku. Kejahatan kalian tak terampuni. Zhao Meng. Dengarkan baik-baik, siapapun yang menyakiti permaisuri. Jangan lepaskan satu pun. Hamba siap melaksanakan perintah. Tidak boleh. Permaisuri. Demi anak perempuanku. Yang adalah istri kakak laki-lakimu. Ampunilah kami. Iya. Lin Yueme. Karena menghina keturunan keluarga kerajaan. Mensamarkan nama baik permaisuri dan menghina yang mulia. Telah dihukum mati dengan tongkat beberapa hari yang lalu. APA. Anak perempuanku sudah mati? Istri. Kenapa denganmu, istri? Habislah. Keluarga Linku habislah. Semuanya habis. Ayah, ibu, kamu tidak apa-apa. Ibu, kamu terluka lagi. Ibu, biar aku tiup lukanya. Anak baik. Ibu tidak apa-apa. Ayah kalian datang tepat waktu, dan menyelamatkan ibu. Aigreko. Ikut Zen kembali ke istana. Dengan resti langit, titah kaisar menyatakan, Meng Xulian. berbudi luhur dan berbakat, bijaksana dan lembut. Berhati lembut dan cerdas. Telah berbagi suka dan duka dengan Zen. Penuh kasih dan setia. Kini dinobatkan sebagai permaisuri. Menjadi teladan bagi seluruh negeri. Demikian titah ini. Xulian. Mulai hari ini, kamu adalah permaisuri Zen. Dan juga permaisuri Negara Daxia. Terima kasih, Yang Mulia. Kemarila. Mendekatlah ke sisi Zen.
Kami para menteri memberi hormat kepada permaisuri. Panjang umur permaisuri. Kemarilla. Yang mulia, permaisuri sedang mengandung. Apa? Permaisuri hamil? Lapor, Yang mulia. Permaisuri mengandung anak kembar. Bagus sekali. Aku akan punya cucu lagi. Hore, kita akan punya adik laki-laki atau perempuan.